Komparasi Yaris Cross sama kereta pernah, HR-V pernah. Kali ini bakal compare sama si Grand Vitara legendaris dari Suzuki. Ngapain Mas Teguh bawa koper? Nah jelas, gue kalau compare tuh harus rada totalitas gitu loh. Gue bakal bikin komparasi antara Grand Vitara sama si Yaris Cross. Mana yang paling worth it buat dibeli saat ini? Mana yang paling worth it? Mana yang bisa disebut atau layak disebut SUV beneran? Tonton sampai habis. Dan yang penasaran sama promo-promo dari Suzuki-nya, tonton dulu. Halo, perkenalkan saya Satrio Wisnu Saputro. Saya sales marketing di Suzuki MT Haryono. Kebetulan MT Haryono itu beralamat di Jalan MT Haryono di Wisma Indomobil 1 lantai dasar. Letaknya di pinggir MT Haryono. Ya, selain showroom di Suzuki MT Haryono itu menyediakan layanan home service. Simpan aja nomor Wisnu apabila Bapak Ibu untuk membutuhkan layanan home service di Suzuki MT Haryono. Atau Bapak Ibu yang sedang mencari kendaraan, nah bulan ini promo yang paling tepat untuk Bapak Ibu dapatkan. Untuk mencari mobil, cocoknya di Suzuki MT Haryono. Pastinya promonya banyak banget. Nah, di samping saya ada SUV yang terlaris di Suzuki, yaitu Suzuki XL7. Suzuki XL7 ini dari harga OTR dari harga 259.400 sampai 310.200. Dan untuk total DP-nya range harga 10%. Angsurannya itu dari 5 jutaan saja. Di samping saya ada Suzuki Baleno. Daripada Bapak Ibu ngambil SEGC, harganya beda tipis, mendingan ngambil di Suzuki Baleno. Range harga OTR-nya di 283.900. Itu belum dipotong diskon. Dan untuk DP-nya mulai dari 20 jutaan aja. Angsurannya saya kasih mulai dari 4 jutaan saja. Ya, di samping saya ini ada SUV legendaris dari Suzuki, yaitu Suzuki New Grand Vitara. Range harga dari 393.400. Bapak Ibu, bagi yang nonton video ini, saya kasih spesial harga, spesial diskon itu 45 juta up. DP-nya saya juga kasih spesial untuk Bapak Ibu mulai dari 10%. Angsuran mulai dari 5 jutaan per bulan. Di Suzuki MT Haryono juga banyak promonya. Yang pertama itu promo tes bertahap. Tes bertahap itu apabila Bapak Ibu pembayaran total DP di depan cukup melunasi nanti di akhir tenor di bulan ke-12 atau bulan ke-11. Yang kedua itu kita ada bunga 0%. Yang ketiga itu ada kredit syariah. Yang keempat itu ada paket program PNS dan BUMN untuk tenor 6-7 tahun. Dan untuk tenor 8 tahun pun juga ada di Suzuki MT Haryono. Kami juga menyediakan program tukar tambah untuk semua mobil. Pastinya dengan harga yang terbaik. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir apabila Bapak Ibu tidak sempat ke showroom, Wisnu bisa bawakan mobil test drive untuk Bapak Ibu bisa ke rumah, bisa ke kantor. Test drive kita untuk di Suzuki lengkap. Ada Baleno, ada Espresso, ada New Carry, ada Grand Vitara, semua tipe kita ada test drive-nya. Ya, info lebih lanjut bisa hubungi Wisnu di 087886775885 atau di websitenya di www.suzukimtharyono.com. Terima kasih. Ya, kuncinya seperti ini. Ini punya si Grand Vitara, tombol lock, unlock, ada aksen warna biru dan tetap ada kunci manual. Ada kunci manual. Ini punya Yaris Cross, tombol locknya tuh di sini di logo Toyota. Unlock ini untuk buka bagasi belakang dan tetap ada kunci manual juga gitu loh. Ini tadi warnanya namanya Spicy Red ya kalau nggak salah ya. Ini looksnya tuh udah desainnya tuh kayak can look gitu loh. Desainnya Toyota banget. Mungkin kalau dilihat tuh kayak cemberut gitu, tapi memang ya desainnya Toyota memang kayak gini. Mirip-mirip sama si Corolla Cross juga kayak gini. Ada logo Toyota, ada run view monitor, terus ini black glossy. Lampunya tuh sudah LED, fog lamp juga LED, ada parking sensor. Terus di sini ada desain bumper aero kit kayak gitu kan. Terus yang bedain lagi di sini sudah dapat Toyota Safety Sense. Tapi gue pribadi jujur udah pernah cobain, tapi menurut gue kayak kurang responsif gitu, atau kurang sensitif gitu loh. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman tuh untuk kalau mau cari mobil tuh test drive. Nah, kalau si Grand Vitara ini kan legendarisnya dari Suzuki sebenarnya kan. Nah, di sini memang beda banget ya. Ini mungkin dari desainnya kan, kalau si Toyota tadi kan kayak lebih manis-manis, lebih kayak crossover. Ini lebih SUV, lebih gagah ya. Dilihat dari tampak depan kayak gini, ini grillnya tuh ya chrome. Tuh nyambung juga di sini. Ini lebih kayak senyum. Nah, kalau kita ngomongin perlampuan di sini tuh DRL ada 3, terus ini lampu utamanya di sini.
Fog lampnya dia memang belum ada nih guys, tapi ini sudah LED dan di sini ada housingnya tuh black glossy sama bahan dop kayak gini. Ada around view monitor logo Suzuki gede banget. Ya ini tuh lebih SUV sih. Dan di bagian underguard bawah sini ada aksen chrome sama black glossy. Dan ini kelemahannya dia, tentunya ini belum dilengkapi dengan fitur ADAS dia belum ada. Tapi kalau dari segi desain ini lebih apa ya? Jatuhnya tuh kayak lebih gagah, lebih maco kayak gitu. Dan gue udah pernah coba test drive ini, nyaman banget sih. Jadi kayak buat ngelewatin jalan-jalan rusak itu kayak gue lebih percaya sama ini. Kalau ngomongin mesin di brosur, kode mesin itu sama Yarisku loh. Kok Yarisku sih? Rasku. Mobilku yang sama Yaris. Yang baru kan Ras ya guys. Dia 2 NRVE dengan tenaga sekitar 106 PS, torsinya sekitar 138 Nm. Ini sudah dapat peredam mesin, ini belum dicat ya, jadi kayak kelihatan nggak rapi. Air intake-nya setinggi apa Mas Teguh? Air intake-nya tuh cukup setinggi ini teman-teman, biar ada gambaran tuh setinggi apa tuh. Air intake-nya cukup tinggi ya kan. Dan kayak misalkan teknologi rem ABS, ABD, BA, terus hill start assist, tentunya dia sudah lengkap semua. Ruang mesinnya kini masih agak-agak kosong kayak gini sih. Ini gue belum pernah cobain sama sekali. Kalau yang gue pernah coba tuh yang versi hybrid, tapi hybridnya si Yaris Cross sama si Grand Vitara tuh beda. Kalau yang hybridnya si Yaris itu sebenarnya kalau misalkan baterainya rusak, mobilnya nggak bisa nyala. Sedangkan kalau yang kayak Suzuki itu kalau misalkan dia kayak baterainya rusak segala macam, mobil masih bisa nyala. Saya pernah baca-baca kayak gitu sih. Sedangkan kalau Grand Vitara, kode mesin yang dipakai itu K15C, tenaganya sekitar 101 PS, torsinya sekitar 136 Nm. Ya lebih rapi sih, udah dapat peredam juga. Air intake kalau ini setinggi apa Mas Teguh? Ini setinggi ini tuh, cukup setinggi ini ya. Dan baterai hybridnya yang tadi saya cerita ini mild hybrid ya. Jadi dia cuma kayak membantu pada saat kayak start awal atau pada saat berakselerasi kayak gitu. Itu modul ABS di sini, hill start assist dia juga sudah ada semua sih. Layout mesinnya seperti ini. Dan saya udah pernah cobain juga unit ini. Pas ketemu jalan-jalan rusak tuh kayak lebih enak. Nah, kalau misalkan kayak Yaris Cross itu sebenarnya lebih cocok untuk kayak di perkotaan sesekali mungkin kalau misalkan ke jalan-jalan rusak atau off-road gitu. Tapi kalau buat itu tentunya lebih bandel ini sih. Barangkali mau ngukur garasi ya. Panjangnya Grand Vitara tuh 4345, wheelbase-nya 26 dan di sini ada side cladding bahan dop. Velg yang dipakai tuh machining silver hitam ya kan. Profil ban yang dipakai itu 215/60, ringnya 17. Depan cakram, belakang juga sudah cakram. Ada around view monitor. Ini sudah dibikin kayak two-tone, tawangnya udah dapat, roof rail juga sudah ada. Ada smart entry, handle-nya tuh warna body. Look dari tampak samping kayak gini ya. Sedangkan kalau si Yaris Cross, nah kita tutup dulu ya guys. Jadi biar teman-teman tuh biar ngeh bentuknya tuh seperti apa kalau dari samping. Tuh, ini lebih pipih sebenarnya gitu loh. Dia dimensinya 4310, cuman wheelbase-nya dia agak lebih panjang sedikit, 2620. Profil ban yang pakai 215, 55, ringnya 18. Kembangnya beda kan, tuh. Jadi hitam banget, hitam pekat gitu kan. Kalau di Suzuki yang Grand Vitara kan agak grey ya. Ada sama-sama round view monitor. Di sini ada welcome light dan dibikin bukan two-tone ya, cuma ini doang. Tapi atapnya tuh sewarna body, ada roof rail juga. Dia sewarna body, cuma bentuknya dia smart entry-nya kayak gini sih. Dan di sini ada window line chrome, talang air juga sudah dikasih. Jadi kalau bisa dibilang kalau yang benar-benar real SUV, ini tuh lebih real SUV. Ini mungkin lebih cocok kayak di perkotaan dan segala macam seperti itu. Dan kalau kita ngomongin tangki BBM, sama-sama dia tangkinya sebelah kiri. Ini 42 liter untuk yang bensin. Kalau yang hybridnya itu dia 36 liter. Sedangkan kalau Grand Vitara, kalau saya baca-baca tuh di brosur 45 liter sebelah kiri. Bawa meteran nih, mau ngapain Mas Teguh? Kita mau ngetes ground clearance-nya tuh yang titik paling rendah ini aja lah ya, yang paling gampang ya, sebelah sini aja deh tuh, biar teman-teman ada gambaran. Memang di sini tuh hampir 216, tapi kalau di brosur itu sekitar 210 guys tuh. 210 kan di bagian dalam kan juga ada titik yang lebih rendah kan. Nah, kalau si Yaris Cross itu kalau saya baca-baca di brosur itu sekitar 212, tapi pada kenyataannya tuh ya, ini kalau titik lebih rendah. Jadi ini lebih rendah nih. Jadi kalau untuk dipakai bepergian kayak misalkan off-road atau ke jalan-jalan rusak, wisata-wisata alam, tentunya sih gue lebih prefer ya sih pakai ini gitu loh. Cuma minusnya dia minus ADAS aja. ADAS ini lebih lengkap gitu doang. Jadi kalian tinggal memilih, tergantung kebutuhan teman-teman sih. Lebarnya 1770, tingginya sekitar 1615, antena sudah Shark-fin, ada spoiler dan headlamp fog lamp, defoggernya juga sudah ada, lampunya sudah LED, dan kalau dari belakang memang kelihatan kayak apa, kayak Lexus ya. Ada emblem Yaris Cross, logo S, ada run view monitor, dan di bumper bawahnya tuh ada aero package ya. Dan ban serep letaknya dia ada di mana Mas Teguh?
Dia letaknya nggak ada di sini, tapi dia di bagian dalam. Dan sekaligus agak unik ya. Setahu gue dia kick sensor ya. Mungkin tadi karena saya mendekat bawa kunci, dia langsung ngebuka sendiri. Ya udah, kita langsung kasih lihat. Ini praktis banget. Ini ada separator ya teman-teman ya. Sekarang udah cukup sensitif sih. Ini koper saya tingginya tuh sekitar 80 cm. Lebarnya sekitar 50 cm. Ini masih ada sisa berapa? Teman-teman harus lihat dari sini ya. Ini masih ada sekitar tuh. Dari bawah ya, itu masih ada sekitar 34 cm ya. Sekitar 34 cm. Ya biar ada gambaran, udah paling mentok sampai sini. Dan kalau kita ngomongin ketinggian dari sini ya. Tuh. Sekitar 45 cm. 45 cm dan di sini ada separatornya. Kalau misalnya kalian mau nyimpen barang tuh biar nggak bisa diintip dari luar kayak gitu kan. Dan kalau dari sini jaraknya masih ada sekitar 33 cm ya, 33 cm teman-teman. Tuh. Ban serep letaknya ada di dalam sini. Dan yang menarik di sini pintunya tuh ada dua option. Kalau kiri nutup doang, ini tuh nutup dan langsung ngunci. Nah, kalau si Grand Vitara lebar 1795, tingginya 1645, lebih tinggi, lebih lebar sedikit. Antenanya sudah Shark-fin, spoiler ada, museum lamp, defogger juga sudah ada aksen chrome, dan lampunya ini mengingatkan saya sama mobil apa ya, cakep sih, manjang LED, ada emblem Grand Vitara gede, round view monitor, dan kalau lampu di sini yang kayak lampu sen itu di sini mengingatkan saya sama Kona sih gitu loh. Dan di bagian bawah underguard sini tuh ada black glossy sama ada aksen chrome, parking sensor juga sudah ada. Belum power back door ya, tapi sudah smart entry, sudah ada separator juga. Dan oh ya, kita tetap harus ukur ya bagasi itu segede apa. Jadi biar teman-teman nanti ada gambaran. Saya atur posisinya sedemikian rupa sama. Nah, biar ada gambaran nih. Lebar apa? Ini masih ada sekitar 32 cm. Ya, masih ada sekitar 32 cm. Dan posisi sebelah sini masih ada sekitar tuh hampir 28 ya, hampir 28 cm, 28 cm. Dan ini agak susah nih. Ini harus dicopot dulu. Biar teman-teman tuh tahu. Bisa dicopot nggak Mas Teguh? Bisa. Tuh. Bisa dicopot. Jadi biar teman-teman nanti bisa tahu apakah lebih luas mana sih. Ini ada sekitar 42 cm. Biar ada gambaran ya. Tapi menurut gue kayaknya lebih gedean di sini sih kalau untuk bagasinya. Nah, ini bisa dipasang lagi. Kalau ini dia lebih kaku, sedangkan kalau si Yaris Cross tadi kan bisa digeser kayak gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, sampai di sini kalian sudah menentukan pilihan tim Grand Vitara atau Yaris Cross. Coba kalian komen. Nah, kirain tadi Android Auto-nya itu pakai kabel guys, ternyata nggak usah. Ini pakai Bluetooth doang, udah langsung connect. Head unitnya tuh floating gini ya, floating gini dan agak unik nih. Sedangkan setahu gue kalau misalkan si Yaris Cross kemarin dikasih aksen biru karena menandakan dia mobil hybrid. Ini kan bukan hybrid, ini bensin. Kenapa tetap dikasih aksen warna biru? Dan cenderung jujur ini udah oke ya, ini udah kelihatan kayak mewah nih. Tapi dikasih kayak bahan fabric kayak gini justru kayak maksudnya terlalu jomplang banget. Mendingan gak usah dikasih. Kalau nggak, kalau dikasih menurut gue mendingan lebih baik kayak ini soft touch tapi benangnya biru. Menurut gue kayak gitu. Ini kalau kalian itu kayak mengurangi eksklusivitas ya, atau mengurangi elegan gitu loh, ya kan. Terus ini juga airbagnya, coba kalau aku lihat di sini airbagnya sampai di pilar juga ada, dan di jok sini juga ada airbag lengkap. Terus setirnya di sini udah kulit, ada ini emblem CR, ada Tiptronic, perlampuan sudah otomatis, tombol-tombol juga lengkap. Ini sudah ada cruise control memang. Terus di sini ada tombol untuk buka bagasi power back door, untuk kayak yang matiin forward collision avoidance assist, matiin traction control. Lampunya sudah auto high beam, bahkan ada manual leveling juga, matiin parking sensor. Di sini itu soft touch, ini juga soft touch. Cuman kalau di sebelah sini tuh diraba kayak menurut gue kayak kurang mewah gitu loh, sama kayak kereta juga kayak kurang mewah kayak gitu loh. Dan di sini meter clusternya tuh sekilas mirip sama apa yo, Raize sama Veloz. Dan yang saya suka dia atapnya tuh warna hitam semua. Tapi ada tapinya juga ya, ada beberapa kelemahan yang saya jadi catatan, kayak misalkan spanduk dalam masih DNET biasa, AC-nya kali ini dia ada AC-nya tuh semburan atas bawah. Cuman di defogger depannya dia belum ada, kayak kentang banget loh. Terus di sebelah sini wireless chargernya nih belum ada nih, dia belum ada. Matic PRN D Sehu install, joknya udah elektrik guys.
Joknya udah elektrik, udah kulit juga, ada stitching warna biru. Tapi tuas ininya, tuh, feelnya tuh masih kayak Avanza gitu loh, saya bisa bilang sih. Kurang greget gitu saya bilang. Remnya sudah LT Parking Brake, auto hold, ada cup holder yang bersusun. Tuh bisa dibikin kayak agak rendah, ada konsol di sebelah sini. Kecil ada power outlet. Nah, catatannya berarti palingan di sini yang saya agak kurang suka adalah ya dia nggak ada defogger depan. Itu lebih penting dibandingin sama defogger belakang, karena kalau pas hujan itu suka apa nih berembun. Sama ini spin dalam kurang banget dikasih autochromic mirror, dan sini sekarang dikasih dashcam, tapi dashcam ini depan doang. Nah, yang unik ini nih, kalau si Yaris Cross itu dia nggak bisa Apple CarPlay-nya wireless, yang ini bisa nih. Kebalik nih, ini bisa wireless, sedangkan kalau Android Auto-nya harus pakai kabel. Nah ini wireless nih, dan tampilannya juga lebih bagusan ini, jadi kalian bisa nyetir dengan aman dan nyaman. Bener-bener kayak ini kayak dibedain. Mungkin kalian bisa sentuh kayak dari letak ininya. Ini juga menurut gue kayak kelihatan lebih lux. Enak kan? Kalau tadi kan ada biru-birunya, ini kayak gini. Terus ini juga warnanya agak terang kayak gini, dan wireless charger. Terus AC-nya semburannya lengkap plus defogger depan, ya kan? Terus matic-nya PRN-D langsung mode M kayak mode sequential, dan pindah giginya di sini. Ya kan? Ini udah kulit untuk pengaturan cruise control. Nah, yang bedain apa? Cruise controlnya ini masih belum adaptif, sedangkan Yaris itu sudah adaptif gitu. Ini sudah tilt teleskopik. Ini belum full, sebagian masih analog, bahkan untuk indikator bensin aja masih manual sih, masih kayak jarum gitu kan. Dan di sini ada untuk head-up display. Tapi yang mungkin bisa jadi catatan teman-teman adalah di sini joknya itu kan udah kulit semua ya, memang masih manual. Tapi untuk safety belt itu ada adjusternya nih, ada adjuster. Dan buat kalian yang suka lupa taruh kacamata di mana, ada tempat kacamata. Spion dalam sudah autochromic mirror. Dan lagi-lagi saya bisa bilang ya ini tadi, ini menurut gue kepake banget buat kalian yang suka ngevlog, oke banget. Jadi teman-teman, lebih murah 31 juta, memang fiturnya nggak selengkap dia. Oke apa enggak? Dan mungkin ada yang kelewatan, kalau misalnya ada yang bilang, wah sayangnya mas rem tangannya masih manual. Gini, jadi kalau saya perhatiin ya, banyak orang Indonesia tuh yang nggak terlalu suka dengan apa namanya tuh rem elektrik dan segala macam. Ini mungkin lebih praktis, kalian juga bisa atur tuh ketinggiannya mau seberapa banyak dan segala macam. Lagi juga nggak enteng, nggak capek-capek banget kok ngangkat rem tangan. Cuman PR adalah kalau di kemacetan ya mungkin kalau auto hold kan lebih bagus lagi, lebih nggak capek. Konsol ada sama-sama sih. Silahkan memilih ya. Ya, dengan wheelbase 2620, posisi duduknya ini agak tenggelam ya, tapi ini menopang sempurna, masih ada ruang segini. Ada seat back pocket kiri dan kanan. Ini blower AC ada dua, nggak rebutan. Di sini ada port apa ini? Type C dua-duanya sebelah sini. Meskipun ini penggerak roda depan, tapi ada gundukan sedikit. Ada hand grip kiri dan kanan, perlampuan sudah LED. Joknya ini menarik, ini bisa dibikin reclining sedikit. Ada armrest, cup holder, headrest juga ada 3, ada isofix juga. Dan tentunya ada child lock. Ini sudah sapa-sapa semua. Tempat cup holder di sini bisa buat ya satu tempat minum aja sih sebelah sini sih. Dan kalau misalnya di sini headrestnya cukup gede, jadi menghalangi pandangan banget, kita nggak bisa ngeliat dari depan. Gede banget di sini. Nah ini posisi duduknya, ini lebih rebah. Kalau tadi di Yaris Cross kayak saya agak lebih kayak gini, kakinya lebih gini, ini lebih kayak gini. Wheelbase-nya 26, masih ada. Ini posisi nyetir saya. Blower AC ada 2. Di sini portnya beda nih. USB dan Type C. Kalau tadi Type C semua. Ada tentunya joknya udah kulit, ada isofix juga, ada armrest, cup holder, dan ini bisa dimundurin. Ini paling tegak, paling mundur. Headrest ada 3. Dan separatornya karena dia lebih kaku, jadi kalau buat nyimpan barang dia lebih berat tuh, lebih enak nih. Tuh ya, buat simpan barang nih lebih enak. Ada safety belt untuk penumpang tengahnya, hand grip kiri dan kanan. Dan untuk di sini headrestnya nggak segede si Yaris Cross tadi, kayak nutupin banget, jadi kayak bikin kayak kelihatan sempit gitu loh. Dan ini semakin kelihatan lapang tuh nggak kenapa ya, ini gara-gara panoramic sunroof yang super besar. Jadi guys gitu ya, menurut gua adalah beberapa produk dari Suzuki yang sering saya review itu adalah produknya tuh selalu yang value for money banget, dan kayak fitur-fitur esensialnya yang dikasih tuh di situ. Jadi kalau misalnya kalian mau berharap fiturnya lebih canggih lagi, ya tentu harganya pasti lebih mahal lagi. Jadi menurut gua kalau misalnya dibandingin sama si Yaris Cross ya bisa dibilang sesuai harga. Jadi kalau misalkan ini lebih murah 31 juta tapi fiturnya dapat kayak gini-gini, coba kalian putusin. Kalau buat gue pribadi ya kalian wajib banget kalau misalnya mau beli mobil, gak usah percaya deh si A, si B, si C, tapi datang langsung lihat unit dan test drive. Kabinnya kita tes dulu ya. Ini suara-suara dari luar. Kita tutup. Yang auto up and down hanya sebelah kanan aja speakernya.
So far speakernya biasa aja sih, ya sesuai dengan harga. Nah, kalau misalkan kita ngomongin ini, tentunya harus dikompar sama Grand Vitara. Kira-kira suaranya tuh bagusan yang mana? Tuh kan, jadi kalau kalian pengen dengerin suara speakernya lagi, apa namanya, saya bisa bilang lebih bagus ini ya, padahal harganya lebih murah ya. Bahkan banyak yang ngatain ini mobil Prindavan dan segala macam. Tapi percaya deh, kalau ngelewatin jalan rusak, ini jauh lebih bisa diandelin, beneran. Gue nggak asal ngecap ya, tapi gue udah pernah cobain. Ini lebih bisa diandelin ya, terlepas dari beberapa kekurangan fitur-fiturnya. Tapi ini kayak kalau ngelewatin jalan rusak, gue lebih pede pakai naik mobil ini. Nah, ini tes. Ini ada drive mode ya sebenarnya sih. Oke, kalau dipencet dan tahan. Oh, ini power mode guys. Ini power mode. Dia cukup responsif. Ini jalan-jalan konblok kayak gini. Oh, responsif banget guys. Dia responsif banget. Padahal ini yang bensin, bukan yang varian hybridnya gitu loh. Nah, sekarang saya coba muter sebentar di sebelah sini, sekaligus mau cobain radius putarnya gimana. Oke. Oke. Biarpun ini bukan mobil hybrid, tapi saya merasa cukup responsif banget sih. Nah, kalau hybridnya memang saya baca-baca kan memang bisa lebih irit ya. Ini belum tahu, cuma next time nanti gue bakal bikin komparasinya lagi. Nah, sekarang sudah di dalam Grand Vitaranya. Enaknya apa? Lebih terang ya? Enak ya? Karena panoramiknya bisa dibuka ininya. Ada panoramik gede, itu tadi soalnya yang versi bensin kan nggak ada. Dan ini kalau kalian butuh udara segar bisa dibuka nih. Oh. Lebih terang lagi, barangkali mau menikmati udara tuh. Ya, saya buka sekalian ya. Tuh. Rem tangannya masih manual. Dan bener-bener literally head up display-nya tuh bener di jalanan. Jadi kalian nggak perlu ngelihat ke meter cluster kayak gitu loh. Nah, ini kalau di sini nggak ada drive mode sih guys. Dia nggak ada, tapi kalian bisa pakai yang pedal shiftnya itu tadi. Oke. Saya bisa bilang mobil ini nggak terlalu bertenaga banget, nggak seresponsif si Yaris Cross, tapi ini kelihatan bertenaga. Gimana ngejelasinnya? Responsif sama bertenaga tuh beda kan? Nggak ngagetin lah ibaratnya kayak gitu nih. Ini lebih dewasa. Jadi kayak misalkan bantingannya, suspensinya, terus kayak pedal gasnya pada saat kayak di kickdown ini menurut gue lebih dewasa sih. Jadi maksud gue ini tuh lebih cocok untuk kalau ketemu orang jalan rusak dan segala macam gitu kan. Ini lebih pede. Kalau si Yaris Cross itu mungkin lebih kayak untuk city car dan segala macam juga masih oke. Lebih compact kan memang kan. Nah, balik lagi teman-teman, kalau misalkan masih bingung nih, waduh dari view Mas Teguh gue kayak masih kurang yakin gitu ya. Silahkan datang lihat ini, dan kalau memang diperlukan harus test drive. Nanti tinggal hubungi kontak marketing. Mas bisa nggak tesnya bawa ke rumah atau ke kantor? Bisa banget. Gimana Mas
Mas Teguh, dari sudut pandangnya Mas Teguh. Mas Teguh tim Yaris atau tim Vitara nih? Oke, saya nggak boleh memihak nih sekarang. Nanti saya dibully sama teman-teman nih. Jadi sebenarnya kedua mobil ini memang satu segmen ya Mas. Betul. Ada lagi sebenarnya tuh kereta sama HR-V. Cuman memang yang paling sering saya dengar ya ini Grand Vitara sama Yaris Cross. Ini kan sebenarnya mobil yang legendaris banget ya Mas ya. Betul. Grand Vitara kan. Grand Udah Vitara lama ada. legendaris banget. Cuma bedanya dia downgrade ya, CC-nya ya. CC-nya. Ngikutin kebutuhan ya. Kalau yang dulu kan 2000 ke atas. Ini ngikutin kebutuhan biar irit ya. Iya, biar irit. Makanya dibikin mal hybrid juga ya. Jadi kalau ini sebenarnya lebih cocok untuk ala-ala crossover, mungkin lebih cocok ke urban atau di perkotaan segala macam. Nah ini menurut gue saya lebih pede Mas kalau ini untuk ngelewatin jalan rusak segala macam. Betul. Saya udah pernah test drive soalnya, kalau teman-teman belum nonton ya, saya udah pernah test drive, ini lebih kokoh, lebih apa, nah ini lebih di perkotaan. Balik lagi sesuai kebutuhan sih. Ya. Pesan saya cuma satu, kalau cari mobil harus apa Mas? Harus di Satrio Wisnu Saputro, di Suzuki MT Haryono pastinya. Di nomor telepon di 08 788 677 5885 atau di websitenya di www.suzukimtharyono.com. Dan kita juga ada program untuk tukar tambah. Jadi tukar tambah itu semua mobil pasti kita kasih harga yang terbaik. Dan masih banyak promo-promo lainnya sih. Pastinya harus kontak Wisnu Suzuki MT Haryono. Makasih. Ya. Jadi teman-teman gitu, tadi mungkin udah nonton semua kan perbedaannya. Saya mungkin udah bahas semua kelemahan, kelebihan. Jadi balik lagi sesuai kebutuhan teman-teman. Next pengen dibuatin video apa tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa follow Instagram saya atau Instagramnya Mas Wisnu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.